Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Eh, Mas Nawang sudah bisa mendengar suara saya? Eh, sudah Pak, sebaliknya suara saya aman nggak ya Pak? Aman. Hujan Mantap, nggak di mantap. sana? Baru selesai Pak. Oh iya, di sini juga hujan tadi. Budila kabarnya pripun? Alhamdulillah baik. Ini baru 190, insya Allah ada 8 kelas ya Pak Ragil. Teman-teman mohon bisa disampaikan ke teman satu angkatan atau teman kelasnya karena ada perubahan link. Eh, Total kita akan ada sekitar 400 mahasiswa kurang lebih. Sini baru hadir sekitar 190 sehingga mohon dibantu di-share ke teman yang lain ya. Formatnya memang webinar sehingga teman-teman semua totally off cam. Hanya kalau kita ingin bertanya boleh melalui kolom chat atau Q&A. Ya, kami tunggu mungkin sekitar 2 menit, 1 atau 2 menit lagi. Mohon dibantu untuk share ke teman-temannya terkait link kuliah pada siang hari ini. Baik, kita mulai saja ya Pak Ragil ya, dan Pak Bambang selamat datang Pak Bambang juga. Sama Pak Yuli juga sudah hadir. Di mana? Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak pengampu, Bapak Ibu ya, saya yang Ibu sendiri nih, yang mengampu untuk mata kuliah rekayasa produktivitas pada siang hari ini. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara ataupun pemateri pada siang hari ini, kuliah dari praktisi ini dari alumni. Ada Mas Nawang Wahyu, mungkin sebagian ada yang pernah mengenal. Mas Nawang ini alumni angkatan 2013 dan beliau memang dulu berkecimpung di bidang ini ya, waktu magang di Yamaha terkait dengan produktivitas, dan sekarang juga masih bekerja di, mungkin nanti cerita sendiri ya Mas ya, di bidang manufaktur juga, dan sedang melanjutkan studi S2-nya. Baik, mungkin langsung saja untuk Mas Nawang. Ya, Mas dan Mbak, karena sekali lagi saya sampaikan selamat datang bagi yang baru hadir, dan format untuk siang hari ini memang webinar teman-teman of kami semua. Bila ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom chat atau silahkan menekan tombol pada Q&A dan raise hand. Kemudian untuk presensi nanti akan ada di akhir sesi, dan silakan untuk merangkum juga untuk materi Mas Nawang.
Kemudian insya Allah untuk recordingnya nanti akan kami upload di classroom masing-masing dosen ya, dosen pengampu. Baik, sekilas itu saja untuk info dari mata kuliah rekayasa produktivitas dari kelas A sampai kelas H. Kalau tidak salah ada sekitar 8 kelas yang akan join pada siang hari ini. Untuk Mas Nawang, monggo dipersilahkan untuk mungkin berkenalan dulu. Sehat ya Mas Nawang ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Walaupun Alhamdulillah. ada bindeng. Ya, baik. Mungkin bisa langsung saya kalau mau dicoba dulu share screen untuk materi pada siang hari ini, Mas Nawang. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan amanah yang diberikan untuk saya ya dari Gila, Pak Rakil, ada juga dosen pengampu yang lain, ada Pak Yuli, ada Pak Bamu juga di mata kuliah rekayasa produktivitas. Insya Allah ya teman-teman semua, di kesempatan kali ini juga menjadi pembuka juga buat saya untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman angkatan 2018 atau 19 ya ini ya, yang notabene sudah banyak yang belum kenal sama teman-teman semua. Semoga menjadi pembuka silaturahmi untuk kita semua dan membuka ilmu baru, ilmu yang saling nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, di sini saya izin sharing screen ya Bapak, Ibu semua dan teman-teman semua. Apakah saya sudah kelihatan teman-teman dan Ibu Bapak semua? Ya, sudah. Mungkin dari peserta boleh menuliskan di kolom chat apakah suara dan share screen-nya sudah terlihat dan suaranya sudah terdengar dengan jelas. Tadi sebelum banyak yang hadir, ya bisa jadi. Terima kasih. Ini ada Mas Luis, Mas Fariza aman ya semua. Oke, berarti aman ya teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen semua. Kita coba mulai. Baik, insya Allah kita akan mulai dengan rekayasa produktivitas. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pengalaman dulu, saya coba perkenalkan terlebih dahulu diri saya secara singkat. Jadi sesuai dengan yang dipaparkan oleh Budila, jadi saya angkatan alumni ya, alumni dulu angkatan 2013, teman-teman bisa panggil saya Nawang ya. Dimana dulu pas kuliah diberikan amanah juga dan berkarya lebih di SKE ya sebagai asisten, dan sebelum saya juga lulus diberikan amanah serta dan juga untuk berkarya di Yamaha ya selama 6 bulan hingga akhirnya saya sekarang bekerja di PT IGB Internasional ya sebagai PIC dan juga sambil lanjut studi S2 di MTI UI. Nah, ini ada kotak jika teman-teman nanti ada yang mungkin ada konsul atau mungkin hal lainnya, saya welcome untuk hal tersebut. Untuk outline pada hari ini teman-teman, nanti kita akan buka dengan pendahuluan ya, sedikit tentang kita review tentang produktivitas, dan kemudian singkat ya teman-teman, kemudian ada kaitan Kaizen dalam perannya untuk rekayasa produktivitas, dan nanti ada kesimpulan yang nanti akan kita sampaikan di penutup. Baik, kita mulai teman-teman ya, yang di bagian pertama terkait pendahuluan. Jadi saya coba kenalkan dulu bagaimana dulu saya memulai dan juga berakhir di tempat ini. Jadi namanya dulu yang paling saya akan sharingan teman-teman itu namanya bass string ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu di piano itu kan atau kita kan ada stringnya ya, ada senarnya, ada stringnya. Nah di sini saya kemarin diamanahkan di bagian yang di situ bikin bass string atau yaitu stringnya di bagian piano ya teman-teman. Nah di situ saya coba diamanahkan proyek itu di tahun 2017, tepatnya di bulan Februari, di bulan November. Selesainya Februari, jadi terhitung hanya sekitaran November akhir, Desember, Januari, sekitar 2,5 bulan ya teman-teman. Dimana memang kalau di magang di Yamaha itu ada periodenya 6 bulan. Nah sebelumnya saya mengampu di tempat lain, yang mana pada waktu itu kebetulan kita udah masuk ke Kaizen, cuman karena Kaizennya itu prosesnya lumayan kompleks, jadi di situ ada engineering control, ada modifikasi mesin dan otomasi. Akhirnya untuk menunggu proses Kaizen itu selesai, saya coba diamanahkan di bass string. Nah di sini prosesnya seperti ini, dan di sini ada beberapa mungkin
ringkasan ya pencapaian di tempat ini dulu saya. Jadi pertama, saya bisa membantu menggambarkan VSM serta kontribusi ide Kaizen di tempat tersebut. Kemudian yang paling menjadi komponen paling utama ya di pas project di Yamaha itu adalah produktivitasnya. Jadi alhamdulillah di situ kita bisa memberikan kontribusi untuk menaikkan 16,8% produktivitasnya. Kemudian di standar time-nya sendiri kita juga berkontribusi 15% kenaikan. Terus di inventory lead time kita coba idealkan. Jadi mungkin beberapa perspektif melihat bahwasanya inventory yang terbaik itu adalah yang paling kecil, tapi di Yamaha sendiri perspektifnya adalah ideal. Jadi bisa jadi itu bisa ditambah atau bisa dikurangi sesuai dengan kondisi di tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah line balancing. Line balancing ini kan nanti akan berkaitan sama bagaimana saya bisa menaikkan produktivitas. Jadi ada hubungan erat line balancing dengan produktivitas. Dan yang terakhir adalah reject prosesnya kita bisa mengurangi hingga 35%. Itu ringkasannya dari Mastering Project ini. Ini salah satu bagian yang paling banyak operatornya, tapi juga mesinnya juga lumayan banyak. Jadi kita mulai. Oke, teman-teman di sini mungkin karena kita bahasanya adalah sistem sesuai objek kajian teknik industri ya, kita coba uraikan dulu inputnya apa, terus outputnya apa, hingga nanti akhirnya komponen-komponen yang terkait itu bisa berinteraksi untuk mencapai tujuan di tempat ini. Nah, inputnya saya coba untuk perkenalan terlebih dahulu, itu ada gulungan wire. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada gulungan wire. Nah, di sini panjang banget, nanti ada beberapa proses hingga akhirnya nanti dia dililitkan tembaga. Jadi seperti pada gambar berikut sebagai outputnya. Nah, di prosesnya secara singkatnya akan saya jelaskan seperti ini teman-teman. Jadi awalnya dari gulungan, terus nanti diuruskan di tempat ini, nanti kalau sudah mencapai titik tertentu dia akan ada sensor untuk memotong sesuai dengan ukuran standarnya. Jadi kalau di piano itu kan ukurannya beda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang standar. Nah, stringnya pun juga menyesuaikan. Nah, ini ada sensor yang tersendiri untuk memotong secara otomatis. Terus proses kedua, nanti ada proses bending. Ini manual proses, teman-teman, dilakukan oleh operator. Intinya membengkokkan ujung wire aja buat teman-teman di sini. Ini kemudian ketiga, proses twisting ya. Setelah di bending, nanti di bagian ujung itu nanti dibikin semacam kayak putaran gitu, teman-teman. Jadi gambarannya kalau teman-teman lihat perempuan rambut kepang, nah ya kayak gitu di pinggir-pinggirnya itu nanti. Tapi kita pakai mesin. Terus yang keempat, nanti di sampingnya bagian yang twister tadi, itu nanti akan ada proses press. Nanti ini akan berkaitan di proses selanjutnya, untuk proses perilitan tembaganya. Nah, nanti kita masuk ke windingnya, atau proses di mana dia wire tadi itu dililitkan dengan tembaga, ya. Tapi di sini winding itu ada dua, teman-teman, ada manual sama otomatis, bedanya cuma kontrolnya aja. Kalau yang manual, kontrolnya manusia, prosesnya juga manusia, terus otomatis ini proses perilitan dilakukan otomatis oleh mesin. Kemudian setelah itu selesai, nanti ada finish good. Jadi barang yang tadi diselesaikan oleh winding nanti akan diangkut oleh teman-teman di finish good. Ada proses cek kembali. Nanti kalau misalkan ada yang kotor atau seperti apa, ada retouch. Nanti ada dihapus, dibersihkan, kemudian nanti disimpan di selongsong. Seperti di gambar ini teman-teman, ada selongsongnya untuk penyimpanan tempatnya tersebut. Nah, dari kita memahami proses tersebut, akhirnya kita coba untuk bikin value string mapping-nya. Jadi mungkin untuk VSM ini ya teman-teman, mungkin ada, kalau teman-teman ada dapat materi dari Bapak Ibu dosen, mungkin sedikit berbeda ya secara visualnya, tapi mungkin untuk secara komponennya hampir sama ya, hampir sama. Ini VSM sendiri saya dapatkan ilmunya dari Yamaha ya langsung ya teman-teman, karena pada waktu itu angkatan saya itu belum dapat mata kuliah pilihan VSM-nya, jadi kita benar-benar dapat ilmu ini dari Yamaha. Jadi berikut ya VSM yang kita bisa gambarkan, tapi VSM yang saya coba ini present di sini teman-teman sudah di tahapan after condition, jadi sudah ada Kaizen, sudah ada perubahan. Nah, di sini perbedaannya dari cycle time-nya, lead time, inventory, ke operatornya ada pengurangan juga di sini kita gambarkan dalam VSM. Fungsinya VSM sendiri adalah untuk kita bisa memahami alur proses yang tadi kita jelaskan di awal nih seperti apa. Ternyata kan alurnya prosesnya lurus ya teman-teman.
nggak ada proses bolak-balik. Nanti kalau ada bolak-balik ya nanti ada proses balik. Cuman karena ini tadi lurus ya kita lurus, terus kita uraikan masing-masing bagian ada berapa operator, terus juga operatornya di sini satu terus selanjutnya. Terus di sini juga ada kita jelaskan inventory-nya awalnya berapa, terus idealnya jadi berapa. Jadi pas kita memahami proses itu adalah fungsinya adalah untuk kita sebagai inputan untuk kita bisa menggambar VSM-nya. Nah, VSM ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita paparkan ke manajemen teman-teman. Jadi kalau kita udah bikin VSM, di manajemen sendiri secara visual bisa memahami, memetakan apa yang bisa kita coba otak-atik. Contoh misalkan kalau kita lihat di sini itemnya paling tinggi ada di sini di price. Artinya sebenarnya apapun output yang diberikan oleh press nanti akan percuma kalau misalkan bidding manual sama otomatisnya nanti itu nggak bisa mengerjakan. Jadi bottleneck ada di tempat ini. Nah, tapi untuk step di sini, step project di sini idealnya kita dapatkan di angka 3,4. Mungkin di next step nanti akan ada kalkulasi yang lebih ideal lagi ya teman-teman. Tapi sementara kita coba itemnya di angka 3,4 atau inventory totalnya 388. Nah, dalam menggambarkan VSM, mungkin saya coba untuk share ya, experience dulu. Jadi beberapa teman-teman saya juga bukan salah sih, kurang tepat ya untuk menggambarkan VSM itu karena nggak semua proses dalam satu item itu punya karakter proses yang sama. Jadi kalau ini kita lihat kan ini enak ya, lurus terus sampai selesai. Tapi untuk beberapa proses ya teman-teman mungkin di luar Bastring sendiri atau mungkin di studi kasus yang lain kadang suatu proses itu harus bolak-balik. Nah itu harus teman-teman juga jangan lupa petakan itu sesuai alur proses yang tadi itu. Nah di sini kan semua item belum tentu punya alur proses yang sama. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan di situ. Terus yang kedua evaluasi saya dulu adalah pengukuran inventory-nya itu harus merujuk satuan yang sama. Jadi contoh seperti ini, kadang kan dalam satu station dengan stasiun yang lain itu punya unit measure yang beda-beda. Contoh di sini masih pitches ya, pelurus, bending, twister itu press masih pitches ya teman-teman. Tapi setelah di winding sampai finish good itu nanti satuannya udah jadi set. Nah ini kan menjadi satu hal yang perlu kita konversikan ya teman-teman. Jadi kita bikin inventory ini satuannya apa? Set kah atau pitches kah? Nah, akhirnya kemarin kita coba untuk konversikan ke unit. Jadi ini mengacu satuan di winding sampai finish good. Nah, artinya di pelurus sampai press kita perlu konversikan sehingga imbang gitu loh teman-teman. Jadi kita pembandingan itu sama antara satu proses dengan yang lainnya. Jadi sehingga itu bisa dibandingkan satu sama lain termasuk cycle time-nya. Jadi kan contoh di sini satu pitches berapa detik, sedangkan di sini satu set berapa detik. Nah, ini kan sedangkan satu set itu ada 54 pitches. Nah, artinya kita perlu ada konversi dulu untuk kita bisa buat VSM yang lebih presisi atau lebih representatif dengan sistem yang ada. Nah, itu mungkin ya gambaran VSM secara sederhana untuk teman-teman semua dan juga beberapa pemaknaan saya dulu dan teman-teman pas membuat VSM ini pengalaman dulu. Kita sering salahnya seperti apa itu di hal 2 poin ini teman-teman. Nah untuk yang ketiga, poin ketiga di sini saya akan coba sharing terkait Kaizen dulu. Di sini Kaizennya nggak semua saya coba sharingkan ya teman-teman karena jujur pas proyek ini lumayan banyak Kaizen karena keterbatasan waktu juga teman-teman. Kita akan coba untuk sharing yang bukan paling sih, mungkin yang bisa mewakili masing-masing bagian ya, ada reject, ada standard time, dan yang lainnya. Nah, ini slide ini adalah originalnya dulu kita pas closing. Jadi pas closing itu kita harus present ada 2 bahasa ya teman-teman kalau di Yamaha itu karena kan presidennya langsung dari Jepang. Jadi kalau closing itu presiden dari Jepangnya itu langsung juga ikut dalam proses presentasi closingnya. Nah, di slide berikut ini adalah standar target yang dibebankan saat project ya teman-teman. Jadi ada pengurangan SD 15%, peningkatan 15%, hingga reject turun 30%. Nah, penetapan ini dari mana? Ini dari manajemen. Ini dari manajemen. Nah, kita sebagai teman-teman di lapangan, ya tim terkait, kita berusaha untuk mencapai target tersebut. Nah,
Kalau tadi masih umum, ini general. Ini uraiannya. Jadi SPNet atau standar kami ini kan di tempat ini ada beberapa model ya. Jadi B1 sama GB ini tuh ini adalah model pianonya teman-teman. Jadi kan ada tuh piano yang gede banget, ada yang standar, ada yang klasik kayak gitu. Nah, ini adalah model-modelnya, masing-masingnya tipenya seperti ini, targetnya seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mencapai nilai-nilai ini teman-teman pada waktu projectnya. Tapi bisa dibilang sih ya, pas kemarin kita pas kita magang itu yang paling jadi komponen prioritas itu dari manajemen adalah produktivitas. Saat dimana produktivitas itu udah mencapai target ya. Nah, yang lain itu walaupun belum semua tercapai, biasanya itu bisa di closingkan tapi dengan note khusus. Contohnya berikutnya itu di bagian yang tadi ada note itu harus itu selesai. Nah, ini adalah standar targetnya. Nah, ini tadi adalah DSM tadi itu yang tadi sudah dijelaskan. Nah, terus kita juga jelaskan kalau di closing itu layoutnya seperti apa. Ini juga untuk pengetahuan teman-teman. Jadi di tempat ini tuh sebenarnya juga luas banget karena ada banyak mesin. Ya, ini gambarannya. Jadi memang berdekatan. Tapi yang winning itu di sini, teman-teman. Winning itu di sini. Oke, mungkin saya kira cukup untuk layout. Nah, kita masuk ke Kaizen ya teman-teman. Saya coba untuk terangkan atau paparkan Kaizen yang dulu kita coba usulkan, kita kontribusikan di Yamaha. Nah, yang kita coba sharingkan di sini adalah terkait reject dulu ya teman-teman. Kaizen yang berkaitan sama, karena tadi kan targetnya 30% ya, atau berapa itu. Nah, contohnya di sini ini adalah prosesnya. Jadi ini adalah tembaganya. Jadi ini prosesnya di winding teman-teman. Jadi yang tadi itu wire, itu mau dililitkan dengan tembaga. Nah, pas saat dimana wire itu mau diproses, itu teman-teman bisa lihat di sini, ini ada semacam kayak apa ya namanya, ini adalah jalur yang dimana ini tuh penopangnya itu istilahnya itu nggak kuat, atau bahasa Jawanya itu nggak pengkoh gitu teman-teman. Jadi kadang prosesnya itu sering terlilit di sini. Jadi sehingga kita ada downtime, plus rejectnya juga ada karena ternyata kan tersambung. Nah, akhirnya kita coba bikin Kaizen ya, kita rubah desain tadi ini, jalur ini dengan membuat ulinilon seperti ini, sehingga di sini dia lebih stabil, lebih konsisten, sehingga proses pelilitannya menjadi terminimalisir untuk adanya tersangkut. Nah, dari Kaizen ini teman-teman, kita ada penurunan targetnya 0,69 ya, 0,69 kita mulai dari bulan November ya, 1,28. Kita alhamdulillah di Januari itu sebenarnya sudah mencapai 0,61. Tapi ini ada faktor X ya, di bulan Februari saat dimana kita closing itu kita naik. Jadi ini ada faktor X. Jadi memang di situ leader bilang kalau memang Coopernya itu memang udah dari awalnya ada masalah. Jadi memang ini menjadi naik, tapi yang manajemen lihat adalah progresnya dari November hingga Januari. Dengan ada yang Kaizen tadi itu, kita udah ada penurunan yang mendekati target, yaitu sampai 0,61. Nah, kemudian di reject, kalau tadi adalah reject kaitannya dengan proses awal, ini adalah proses akhirnya. Jadi kalau di lilit itu kan adanya ada namanya peralatan tambahan untuk pelilitan di sini. Nah, sedangkan kalau teman-teman tahu, itu kan di piano itu kan banyak modelnya ya, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, di awal proses itu proses untuk mengaitkan pengait untuk menunjang proses itu sama antara string yang panjang sama string yang dia itu kecil. Akhirnya untuk string yang dia itu kecil itu nanti akan punya nilai limbah potongan seperti ini akan sama dengan yang lainnya, sedangkan dia kan kecil ya, jadi nanti jadi besar untuk limbah potongannya, jadi nggak fair gitu teman-teman, harusnya dia lebih kecil. Nah, akhirnya kita coba bikin pelilit ini sesuai dengan ukurannya masing-masing, yang panjang, yang kecil yang seperti ini, sehingga
limbah potongannya pun menyesuaikan dengan batas prosesnya, batas pelilitannya ini, sehingga nggak sehingga bisa fair gitu antara ukuran yang panjang sama ukuran yang kecil. Nah, dengan Kaizen ini, sorry ini error ya untuk eksisnya. Di sini kita dari angka 2 ini mah teman-teman, 2,02 hingga akhirnya kita ke 1,81 di saat kita closing. Nah, targetnya itu 1,82, kita mepet banget di 1,81 ya teman-teman di bulan terakhir. Jadi tapi dari penilaian ini kita masih on track untuk sesuai target yang diharapkan untuk reject. Nah, untuk selanjutnya saya coba untuk sharingkan Kaizen yang berkaitan dengan produktivitas kaitannya dengan standar time. Tapi kalau yang ini teman-teman sebenarnya ini untuk kaitannya ke standar time juga nggak terlalu signifikan pengaruh ya teman-teman, tapi ini lebih ke sisi ergonomikal. Jadi bagaimana kita membuat operator itu nyaman, karena kalau teman-teman lihat proses di sini, dia harus mengangkat kaki setinggi 23 cm selama 1 hari. Dan itu intensitasnya sangat sering banget, sehingga kalau teman-teman kita amati dulu jam 3, jam 2 itu mereka udah ya kakinya udah kayak gitulah, itu udah nggak terlalu konsen banget. Sehingga di situ kita bantu untuk adanya intervensi ergonomi, kita coba modifikasi sehingga dia tingginya 3 cm, dan ini memang nggak ada, kita coba menjelaskan secara analisa deskriptif ya kemarin. Pengaruh terhadap endurance operator dalam dia proses, sehingga menjaga kualitas prosesnya itu terjaga. Nah, terus yang kedua, ini udah mulai teknis ke standar time. Jadi kalau teman-teman lihat, setiap kali dia proses 1 kali wire, dia harus menarik stopper. Nah, akhirnya kita coba bikin Kaizen itu, jadi saat dia melakukan elemen kerja sebelum menarik stopper, itu terintegrasi sistemnya, sehingga dia itu, si stopper itu apa ya bahasanya itu, istilahnya punya rangsangan untuk dia itu otomatis turun. Nah dia tangannya nggak ada narik stopper, karena dia di sini ada proses. Nah, tombol ini tuh bikin otomatisasi si stopper ini turun otomatis. Sebaliknya juga sama, saat dimana dia ingin melepas, dia juga harus manual. Nah, ini kita juga integrasikan sehingga dia otomatis, teman-teman. Jadi kita menghapus elemen kerja menarik stopper, melepas stopper secara manual. Nah, dengan Kaizen ini ya teman-teman, sebenarnya kita mengurangi 2 detik. Tapi kalau kita akumulasikan dalam 1 bulan, kita menghemat 16 jam per bulan, teman-teman, dari proses ini. Terus ini dalam proses crash ya tadi teman-teman, awalnya dia itu ya, kalau teman-teman lihat dari sisi ergonomi ya, dia itu mengunci string itu pakai alat kunci L. Teman-teman tidak bayangin lah, dia harus tangannya sudutnya harus mungkin upward posture ya teman-teman, upward di sini. Nah, kita coba untuk lebih nyaman kan, pakai modifikasi alat kuncinya seperti joki seperti ini teman-teman. Alat pengunci jokinya itu seperti ini. Sehingga dari sini kita coba bikin analisa, ternyata dari Kaizen ini kita bisa menghemat waktu selama 8,7 jam. Karena ya teman-teman bisa lah secara logika aja, teman-teman bisa lihat kalau yang pakai L sama yang pakai yang ini akan lebih mudah yang kanan, teman-teman. Nah, analisanya seperti ini, kita hemat 8,7 jam bulan di proses press. Nah, oke, saya kira cukup ya teman-teman untuk menggambarkan bagaimana Kaizen itu punya pengaruh kuat dalam kita berkaitan sama produktivitas. Nah, ini adalah beberapa Kaizen sedikit aja yang itu on progress. Jadi ini kenapa on progress? Karena saat dimana closing ini belum terlaksana atau masih on proses. Jadi di proses press itu sebelum dia masuk proses, dia itu harus mengukur. Tapi setiap station yang dia ampu itu mejanya beda-beda. Dan itu kalau misalkan mbaknya ini mengerjakan yang di mejanya itu bukan sesuai tipenya, dia harus jalan dari ujung sampai ujung. Nah, dari sini kita coba analisa, ternyata waste yang dikeluarkan itu sebanyak 4,4 jam per bulan, teman-teman.
Nah, ini jadi PR sendiri ya dari manajemen ke kita, tapi di sini kita masih on progress. Jadi rencana itu nanti di tempat ini tuh nanti mejanya itu, satu meja itu dia terintegrasi dengan semua ukuran. Jadi misalkan ukuran A, ya nanti mejanya bisa punya ukuran A secara langsung di situ, atau B juga sama. Jadi tinggal geser-geser itu aja di tempatnya mbaknya tadi itu, nggak usah harus dia ke ujung demi ukuran yang diukur. Terus di sini juga lihat teman-teman prosesnya. Nah, menarik di sini kita ukur ada 2 detik. Kita coba nanti akan pakai sistem conveyor. Tapi ini masih proses, itu belum selesai pas waktu kita closing. 16 jam per bulan potensial yang bisa kita coba hemat ya teman-teman. Terus, nah ini yang paling ekstrim sebenarnya. Jadi proses di awal tadi bending sama twister, kita mau coba integrasikan sehingga itu bisa menghemat orang. Jadi orangnya bisa hilang, paling cuma jadi 1 orang 2 orang. Jadi dari awalnya sekitaran 5 orang. Tapi di sini kita masih punya analisa yang kompleks terkait desainnya karena berkaitan sama budgeting. Nah, ini pembahasan yang terakhir terkait Kaizen ya teman-teman. Jadi ini adalah Kaizen pamungkas. Kenapa pamungkas? Karena berkat Kaizen inilah kita bisa closing di project ini, dan ini juga termasuk TA saya teman-teman. Ini juga TA saya. Jadi saya kemarin bikin TA sekaligus bikin project itu terintegrasi. Dasarnya ada karena pas sebelum ini Kaizen ada, saya coba untuk analisa itu sebenarnya standar jam itu udah turun, tapi produktivitas tuh masih nggak naik-naik gitu loh, masih jauh gitu kan. Akhirnya saya coba mikir kalau misalkan untuk kita pakai engineer Kaizen yang kompleks yang harus berkaitan sama mesin, nggak akan cukup waktunya. Akhirnya saya coba untuk mikir bisa nggak kalau ada administratif control itu bisa bantu Kaizennya, dan ternyata administratif control lah yang itu menjadi masalah utamanya dari tempat ini. Jadi ini ya akhirnya kita bisa naik di situ. Nah, secara gambarannya itu seperti ini. Jadi saya itu ngurangin orang, tapi outputnya naik. Jadi biasanya kan kalau kita ngurangin orang itu kan kemungkinannya mungkin outputnya turun atau outputnya tetap. Nah, alhamdulillahnya di project ini tuh saya ngurangin orang, tapi outputnya malah naik gitu loh. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini pendekatannya pakai line balancing. Jadi kita melihat bagaimana beban kerja substation itu seperti apa, sehingga nanti kita coba ratakan. Nah, saya coba jelaskan dulu. Jadi line balancing awal itu di tempat ini 83%, ya. Per hari itu 100 unit atau 99 unit rata-rata yang dikerjakan oleh teman-teman di Bastring ini dengan 27 orang. Nah, nanti itu saya dengan cara line balancing tadi itu saya coba bisa naikkan ke 95%, outputnya 105, tapi ngurangin orang. Nah, caranya seperti ini. Jadi nah, ini teman-teman lihat dulu di kiri dulu aja ya. Ini nanti adalah simulasinya. Jadi yang di kiri teman-teman bisa lihat lah. Teman-teman sebagai industrial engineering bisa lihat kalau ini bebannya ini masih belum rata ya. Di sini ini rendah, ini rendah, ini rendah. Ini juga nggak full, ini malah overload. Nah, ini saya coba ratakan, tapi ini lumayan tricky ya teman-teman, karena kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya adalah redesign job desk. Jadi redesign job desk itu sebenarnya ternyata nggak cuma sekedar orang ini pindah sini, orang ini pindah itu, orang ini ngejar ini, itu ternyata nggak. Ternyata di mana kita merubah job desk itu ada faktor-faktor lain. Contoh misalkan ya nanti misalkan orang ini ngerjain ini, tergantung kita lihat juga orangnya ini bisa udah punya pengetahuannya atau belum, atau ini udah menguasai atau belum. Kalau enggak nanti jadi bumerang juga. Atau contoh misalkan item di winding manual dipindah di winding otomatis, atau winding otomatis dipindah di winding manual, itu beda. Jadi contoh seperti ini nanti. Winding manual itu kan prosesnya lebih lama daripada winding otomatis. Nah, saat dimana satu string dipindahkan ke winding manual, mungkin itu prosesnya bisa 2 kali di winding otomatis. Akhirnya kan nanti pas perubahan beban kerja itu kan nanti jadi lebih tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman dulu ya, ini agak lumayan harus cermat dulu ya teman-teman. Pertama saya lihat pengaturan jadwal produksi di bending.
Sama ini saya coba ratakan di sini. Ini orang ini, karena orang ini adalah orang yang dia itu punya pengetahuan secara lengkap, jadi dia itu bisa multi talenta di tempat ini, dia bisa di semua tempat dia bisa paham orang ini, orang bending ini. Nah, orang ini saya pindahkan ke winding manual, teman-teman yang tadi bending, ya. Saya pindah ke winding manual. Nah, pindah ke sini. Nah, pekerjaan bending tadi itu saya kasih ke teman-teman yang dia itu masih longgar di sini. Nah, bendingan tadi kan sekilas nggak susah ya teman-teman, itu cuma masalah kebiasaan aja. Akhirnya di tempat ini, nah, yang twister udah mulai imbang ya, terus tapi pelurus masih jelek. Terus bending tadi itu saya coba tambah kapasitasnya si bending tadi itu dengan caranya orang press itu kerjaannya cukup ngerjain press tuh sampai siang aja, sampai istirahat. Setelah istirahat atau jam 1, jam 2 dia nggak usah ngepres, karena kan tadi itemnya paling banyak atau inventory-nya paling banyak, jadi percuma dia bisa bikin banyak tapi nggak bisa dipakai oleh winding, karena kan winding udah penuh ya, mesti udah bottleneck di situ. Akhirnya di jam 1, jam 2 dia ngerjain kerjanya si bending. Yang ini yang abu-abu itu bending ya teman-teman. Nah, terus saya coba kurangin 1 operator, karena di pelurus ini kan 2 orang ini ngapain gitu loh, maksudnya ini tuh udah kurang, ini juga kurang, saya kurangin operatornya, hilang, dimasukin ke 1 operator tadi itu, udah mulai naik nih, udah kan. Terus saya coba ratain job desk di windingnya, winding manual otomatis ini kan tinggi banget ya, maksudnya dia itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini saya coba untuk pindah ke winding manual, tapi 1 winding manual, 1 stringnya itu kalau dipindah itu bisa 2 kali lipat prosesnya di winding manual. Jadi nggak cuma sekedar cuma segini, nanti jadi segini tuh enggak. Ini tuh bisa lebih panjang. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Jadi caranya gini, si orang ini, si siapa sih yang Mentimus ini, yang di sini, saya coba untuk ambil dulu job desk-nya dulu. Saya coba kasih ke semua winding manual. Jadi karena yang dikerjain di winding Timus ini itu nggak bisa dikerjain di winding manual, cuma bisa di winding ini. Jadi saya coba untuk petakan dulu ke tempat ini. Sedangkan yang yang kita coba mau ambil ini itu tuh dia itu cuma bisa dikerjakan di sini aja teman-teman, di ini sama ini. Jadi makanya itu nggak semua yang kita pindah-pindah itu bisa semua available semua mesin. Nah, setelah itu taruh ke sini, balik lagi ke yang tadi itu sama orang baru tadi pindahan. Nah, winding manual ini ya, yang melebihi batas ini kita coba untuk kasih ke winding manual. Nah, langsung naik kan, karena dia itu proses konversinya beberapa kali lipatnya, saya lupa berapa kali lipatnya, tapi dia lebih tinggi daripada winding otomatis proses cycle time-nya. Nah, akhirnya ya udah, ini udah paling maksimal yang bisa saya berikan waktu itu land balancing-nya. Walaupun memang kalau kita lihat ya kita bisa lihat bahwasanya untuk memenuhi order demand-nya yang 115 unit per hari, ya dia nggak bisa sampai 115. Tapi kalau kita bisa kasih informasi ke manajemen, di sini kita udah bikin beban kerja yang lebih balance di sini teman-teman. Nah, itu yang kita coba propose ke manajemen. Akhirnya dengan pengurangan orang terus pemerataan job desk, akhirnya saya coba bikin perhitungan, kasih ke mereka, kita punya potensial outputnya tuh 105 unit teman-teman. Nah, ini kan masih data kasar ya, masih data simulasinya. Nah, akhirnya dari beberapa diskusi kita implementasikan tuh skenario tadi itu ke lapangan. Akhirnya kita bisa lihat di bulan Februari, karena pas waktu itu kita install Kaizen ini di bulan Februari. Benar-benar di bulan Februari itu ternyata dengan 26 orang saya bisa bikin 104 unit.
Yang awalnya 27, 99, 100, akhirnya di bulan terakhir setelah Kaizen itu diinstal, saya bisa 104 unit teman-teman. Jadi ini naiknya langsung langsung lumayan apa ya, lumayan langsung tinggi gitu loh. Nah, jadi itu yang bisa jadi Kaizen pamungkas karena di manajemen biasanya kalau lihat pengurangan orang itu paling outputnya sama, tapi orangnya bukan turun jadi outputnya naik, produktivitasnya naik. Sedangkan di tempat ini Kaizen yang kita berikan itu orangnya kita kurangin, tapi outputnya malah naik gitu loh. Karena apa ya tadi jobdesk-nya kita coba pemerataan, terus kita lihat potensi masing-masing operator seperti apa untuk dia bisa optimal beban kerjanya dan potensinya. Nah, secara garis besar 15% itu didapatkan dari pengurangan operator 4% tadi itu, terus optimasi beban kerja tadi itu 11%. Nah, itulah uraian dari kenapa 15% itu bisa tercapai. Nah, akhirnya di slide akhir ini, dari target yang kita dibebankan tadi itu, akhirnya kita tercapai semua teman-teman. Produktivitas yang tercapai 15%, kita tercapai tadi itu 16,8 ya, tapi dan balancingnya juga tercapai, inventory return tercapai, semua tercapai kecuali reject. Ya, teman-teman kalau masih ingat tadi ada kan di bulan terakhir itu reject itu saya malah naik. Nah, itu jadi note-nya sendiri buat battery ini, tempat ini sebelum masuk ke project next step-nya. Dan terakhir ini teman-teman kita udah mulai selesai. Di bagian penutup, akhirnya saya coba untuk maknai kalau proses produktivitas itu, ya kita bisa lihat itu produktivitas itu ada parsial, ada faktor, ada total faktor productivity. Jadi teman-teman kalau contohnya gini, kalau saya coba bikin Kaizen di salah satu tempat, contohnya di tempat press, saya bikin standar time-nya berkurang misalkan, jadi outputnya naik. Mungkin kalau misalkan itu adalah single productivity di tempat itu, ya benar, saya bisa naikin produktivitasnya. Tapi di tempat press. Tapi kalau secara keseluruhan, total faktor productivity itu nggak ngaruh. Karena apa? Karena tadi di tempat press itu dia adalah station yang dia itu time-nya paling panjang. Jadi nggak ngaruh. Sebanyak apapun yang dikerjakan ya station selanjutnya nggak bisa ngerjain gitu. Jadi sama aja. Juga produktivitas coba cari ini itu apakah total atau single di sini, ada yang tenaga kerja, ada yang bahan baku, mesin, energi dan lain-lain. Jadi kita coba tahu dulu mana yang kita ingin kontrol produktivitasnya. Terus yang kedua adalah untuk meningkatin produktivitas itu nggak cuma sekedar ningkatin output tadi itu kan. Nah, ada beberapa skenario yang bisa kita berikan. Pertama, outputnya naik, tapi kita nambah input, ya. Kita naikin output, tapi inputnya turun. Nah, ini yang tadi saya kerjakan. Outputnya naik, inputnya tetap, inputnya turun. Atau semua turun sampai titik yang diizinkan, tapi inputnya lebih turun. Nah, ini akan bisa menyebabkan produktivitas naik. Tapi dari 5 skenario ini yang paling tinggi signifikan adalah nomor 2. Atau yang kita tadi bahas di slide sebelum-sebelumnya. Dan ini ya, untuk kita bisa bikin rekayasa produktivitas, kita harus tahu dulu proses pengukurannya seperti apa yang kita ukur, mana yang menjadi bottleneck, mana yang jadi masalahnya. Kalau masalahnya mungkin kita bisa pakai pendekatan ini ya teman-teman, 7 lean ways. Ada overproduction, mana motion atau defect atau inventory. Nah, di sini analisa prosesnya seperti apa, terus didesain, install. Desain tadi itu yang kayak tadi teman-teman yang ada rancangan jobdesk pemerataan tadi itu, terus diinstal. Nah, terus dikontrol sama evaluasi, karena bisa jadi apa yang kita bikin Kaizen itu ternyata nggak berdampak signifikan. Jadi kadang kita tuh bikin sebuah Kaizen, sebuah perbaikan, improvement, benar kita melakukan perubahan, tapi dampaknya itu nggak signifikan. Karena apa? Mungkin dia itu bukan variabel atau masalah yang signifikan mempengaruhi si produktivitasnya. Jadi memang kita sebagai industrial engineering kita harus benar-benar memetakan benar ya teman-teman, variabel mana sih dalam sistem tersebut, komponen mana yang paling punya pengaruh, punya hubungan dan pengaruh kuat terhadap produktivitasnya. Kalau tadi kan ternyata masalah yang paling besar itu adalah di
line balancing-nya ternyata line balancing-nya itu ada yang masalah, sehingga dengan saya memperbaiki line balancing ternyata naikin produktivitas signifikan. Awalnya kan tadi saya fokusnya ke standard time, ternyata nggak ngaruh banyak, ternyata itu line balancing yang paling masalah di situ. Nah, terus selanjutnya berkaitan sama continuous improvement, dari waktu ke waktu ya teman-teman, kalau kita ingin melakukan perbaikan terus-menerus, kita harus inovasi. Tapi kalau kita pengen kaizen atau produktivitas itu bisa konsisten, bikin standarisasi yang jelas antara manajemen dengan teman-teman di lapangan. Jadi kuncinya continuous improvement adalah adanya inovasi terus-menerus, karena yaitu di sebuah sistem itu nggak ada sistem yang terbaik, tapi yang ada adalah sistem yang lebih baik. Jadi apa yang saya tadi utarakan itu masih yang baik di masa periode waktu itu. Untuk sekarang pasti harusnya ada yang lebih baik di situ, karena namanya sistem itu kan dinamis ya teman-teman, ada dinamis, tapi yang kita bahas tadi kan dinamis terus, jadi pasti ada yang lebih baik. Nah mungkin itu ya, berakhir kemana produktivitas ya tergantung di sini, mau di konsistenkan atau ingin adanya perbaikan terus menerus. Perbaikan terus menerus harus ada inovasi, karena ya tadi itu sistem nggak ada yang terbaik, yang adanya sistem yang lebih baik. Baik teman-teman, mungkin itu ya yang dapat kita bisa sharingan ke teman-teman. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman ya terkait produktivitas, terus peran Kaizen seperti apa, dan tentunya magang Yamaha itu sendiri buat teman-teman sendiri. Mungkin itu Bu Dila, Pak Ragil, Pak Yuli, dan juga Pak Bambang yang dapat saya sampaikan. Bila ada diskusi lanjutan, saya terbuka untuk tersebut. Baik, terima kasih Mas Nawang atas paparannya. Silakan bila ada pertanyaan boleh dituliskan pada kolom chat atau di Q&A. Jadi ada satu orang yang raise hand, salah pencet atau gimana? Tadi Mas Rafli. Ya, ini berkaitan dengan Kaizen, aplikasinya di perusahaan Yamaha, ada juga pengukuran untuk VSM, dan ada sekilas terkait dengan line balancing. Ya, silakan yang ingin bertanya. Mungkin saya dulu sambil nunggu yang mahasiswa nanya, Bu. Boleh? Boleh. Oke. Mas Nawang, terima kasih ya presentasinya, sangat menarik. Jadi membuka wawasan, juga menambah ilmu tentang aplikasi dari sini. Nah, saya ingin bertanya, kalau boleh, tadi saya tertarik melihat bahwa ada target-target ya, sebetulnya yang diberikan oleh perusahaan ketika Mas Nawang dan tim itu mau mengerjakan proyek ini ya. Tadi, nah, target itu kan jadi semacam KPI atau performance indikator, nanti tercapai atau enggak gitu kan di akhirnya ini. Nah, target dari perusahaan itu gimana mereka menentukan waktu itu tuh? Kok bisa ngasih target segini itu, mereka tuh dari apa? Mungkin tahu gitu. Alasannya bisa. Oke. Baik Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Ini juga tuh jadi salah satu hal yang kita tanyakan dulu juga ke manajemen ya. Soalnya gini Pak, jadi per proses kan kalau di Yamaha itu ada 3 lantai ya. Nah biasanya itu lantai 1, 2, 3 itu punya standar target itu beda-beda. Contoh misalkan mana ya, coba. Oke, saya coba ke yang penetapan target saja. Nah, kadang tuh di lantai ini kan lantai 3 ya. Ini lantai 2, lantai 2. Lantai 3 itu standarnya 30%, Pak. Pengurahannya terus macam-macamnya. Tapi lantai 1, 2 itu 15% rata-rata. Kalau line balancing sama per
per semua itu 95%, terus lead time pun pas waktu itu distandarkan semua ideal. Karena oke, saya coba dulu jawab 15%, 30%, angkanya itu dari mana? Kalau secara ilmiahnya saya coba, itu memang nggak ada ya Pak. Pas waktu itu manajemen nggak menjelaskan secara ilmiahnya itu dari mana 15%, tapi memang itu menjadi standar Kaizen project di sana. Itu setiap bukaan project itu harus gitu, 15%, 30% itu penetapan dari sana. Karena biasanya itu pembukaan step 1, step 2, 3 itu ngantri Pak. Jadi ini kan kita punya tim nih dalam PE Production Engineering itu punya tim. Nah, itu tuh istilahnya ngantri per proses dari lantai 1 sampai 3 itu ngantri dengan beberapa tim yang ada. Nah, makanya biasanya step 1 ke step 2 itu mungkin jenjangnya bisa 1 tahun, 1,5 tahun itu bisa. Contoh ini saya step kedua. Step pertama itu selisihnya 2 tahun bahkan. Nah, mungkin saya coba untuk jawab itu kenapa bisa 15% atau 20%, karena jenjang waktu antara step sebelumnya dengan berikutnya itu lumayan jauh, sehingga 15%, 30% ini menjadi angka yang dibebankan ke kita. Tapi untuk ilmiahnya saya sendiri sama teman-teman belum dapat jawaban ilmiahnya Pak sampai kita selesai periode ya. Tapi mungkin untuk item ideal sama inventory ideal saya coba untuk jawab ya. Jadi sebelum saya coba masuk ke sini sama teman-teman di periode ini, itu tuh item sama inventory itu bukan ideal Pak, tapi turun. Jadi Yamaha itu melihat target item inventory yang bagus itu adalah semakin kecil semakin baik. Tapi ternyata pas waktu saya coba masuk di project ini diganti ideal, karena kalau misalkan inventory itu kecil, bisa jadi di proses berikutnya kalau misalkan si station itu banyak masalah prosesnya atau potensial rejectnya tinggi, nanti proses berikutnya bisa berantakan semua. Satu pabrik bisa henti semua, gitu kan. Akhirnya diberikanlah standarnya itu ideal. Jadi nggak bisa jadi itu naik, bisa jadi itu turun. Nah, contoh kalau di sini kan tadi memang rata-rata turun ya. Tapi bukan berarti harus sampai nol, karena kalau nol bisa jadi saat dimana itu punya masalah, satu stasiun terkait, kalau punya masalah stasiun berikutnya udah dia bakal mati, nggak bisa supply produksi. Nah, itulah dasar kenapa itu menjadi ideal di Yamaha sendiri ya Pak. Walaupun untuk beberapa manufaktur yang lain memang punya pakem sendiri, harus terminimalisir ya untuk item sama inventory ideal. Mungkin itu Pak Bambang yang bisa saya share ya terkait dari mana sih targetnya. Kalau saya ilmiah memang sampai saya akhir periode mendapat jawaban ilmiah Pak untuk 15%, 30% itu dari mana. Iya, Mas Tono. Ya, sama-sama Pak Bambang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bambang. Dan di kolom chat juga sudah ada pertanyaan di Q&A. Mungkin yang pertama yang sudah raise hand dulu ya Mas Nawang, dari Mas Andito Putra Pratama, ini juga sedang magang di Yamaha. Mungkin ingin ya, Bu, berbagi atau bertanya. Oh, Mas Andito boleh on mic mungkin dari ya Mas. Iya. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Mas Nawang mau bertanya Mas. Ya, siap. Dulu pas Mas Nawang magang di Yamaha ya Mas ya. Ini kan dari Yamaha tuh kalau nggak salah udah punya 5 target utama ya Mas ya. Benar. Nah, itu kan biasanya target utamanya itu kayak SD segala macam tuh 15% dan lain balas 95, di atas 95% ya Mas ya. Nah, itu dulu pas Mas dikasih project itu nemuin nggak sih pas Mas ngeliat ke lapangannya ternyata nggak bisa nih ngecapai target yang ditentukan dari Yamaha Mas? Nemuin kasus kayak gitu nggak? Yang pertama, yang kedua masalah inventory Mas. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung juga terkait penumpukan ya Mas ya kalau nggak salah. Ya. Bottleneck. Nah, itu kan tadi yang dibahas bottleneck itu yang di satu bagian. Tapi ada juga kayak penumpukan yang dari bagian satu ke bagian lain juga. Kayak misalnya di salah satu bagian, misalnya di woodworking ya Mas ya. Itu kan berkesinambungan banget ya Mas dari bagian satu ke bagian lainnya. Nah, case-nya di bagian kedua, urutan kedua misalnya, itu ada penumpukan terus. Nah, tapi
memang untuk secara lead time-nya tuh di bagian sebelumnya tuh dia masukin terus Mas, cepet banget. Jadi itu terjadi penumpukan di proses yang kedua kan, di bagian kedua Mas. Nah, menurut Mas itu cara penyelesaiannya gimana ya Mas ya? Oke. Cukup. Ya. Terima kasih Bu, Mas. Oke, ya pertanyaan teknis banget ya. Tapi ini good sih. Langsung dijawab boleh Bu atau gimana? Ya, langsung dijawab Mas Nawang boleh. Ini Mas Adi itu juga lagi magang soalnya. Jadi Oke. Ya, Mas Andi itu salam kenal ya. Oke, kalau apakah variabel target itu pernah menjumpai nggak tercapai? Ini nggak mungkin tercapai nih di waktu itu. Saya pas waktu itu cuma dua ini Mas, dua tempat ya. Satu tempat katam, maksudnya selesai, satu bagian yang lainnya itu saya nggak selesai. Nah, pas waktu itu ya kalau yang ini alhamdulillahnya capai semua ya, maksudnya bisa dibilang yang nggak kecapai cuma rejectnya aja, beberapa proses nggak kecapai. Tapi saya bilang sih gini sih Mas, dulu mentor saya itu bilang gini, kalau misalkan estimu nggak kecapai sih nggak apa-apa, maksudnya yang penting ada progresnya. Maksudnya gini, antara data awal sama data nanti paling akhir, diskusi paling akhir itu harus ada progres, harus ada kenaikan. Yang dilihat itu adalah progresnya. Yang paling jadi acuannya adalah produktivitas. Dulu kalau saya dibilangnya adalah yang paling tekanannya adalah produktivitas. Karena bisa dibilang kalau Mas Andi itu lihat land balancing, estimate dan semua variabel itu akan mempengaruhi si produktivitas. Semakin naik itu perubahan, itu produktivitasnya juga nanti berpengaruh kok. Nah, maksudnya di sini adalah mentor saya bilang seperti itu, untuk naikin produktivitas itu kamu nggak harus lewat ST semua, gitu misalkan contohnya. Tapi ST itu harus ada progres kenaikan saat proyek itu dibuka. Nah, pas waktu itu saya coba untuk sharing di proyek sebelumnya aja, sebelum tempat ini, ST-nya nggak masuk Mas. Jadi ST-nya itu tuh apa ya? Memang benar, memang kayaknya susah banget untuk naik. Kayak udah bagus gitu kan. Tapi akhirnya memang kita punya yaitu dasarnya adalah itu ada kenaikan dengan sebenarnya itu bisa naik Mas, cuman mungkin kita belum nemu caranya aja. Jadi pas waktu itu saya mentoknya saya cuma bisa ngasih ide guidance seperti ini, tapi itu memang harus engineering control. Jadi memang nggak closing pas waktu itu. Tapi memang sebenarnya belum mencapai target, tapi dasarnya adalah kalau produktivitasmu bisa naik dengan cara yang lain, land balancing kah atau yang lain, itu bisa kok diterima. Soalnya gini Mas, teman-teman saya dulu pas closing di Yamaha pun ada kok beberapa komponen yang nggak shift targetnya, tapi produktivitasnya kecapai. Jadi saat utamanya itu dulu produktivitas. Dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu patennya itu produktivitas harus kecapai dulu. Yang lainnya nanti bisa kita harus punya dasarnya. Tapi kalau saya nilai sih yang penting harus punya progres. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya sebenarnya masih membayangkan juga, sebenarnya ini pertanyaan teknis banget, tapi saya masih membayangkan tadi itu intinya ada beberapa bagian ya, station 1, station 2. Station 1 dia menumpuk, station kedua menumpuk juga ya Mas, benar gitu nggak sih? Mungkin bisa tolong konfirmasi dulu ya. Station 1 menumpuk, station kedua menumpuk gitu kan? Benar nggak? Ya, Mas izin ya Mas. Jadi jadi di station 2-nya itu menumpuk karena station 1 ngirim terus Mas, tapi prosesnya di station 2 tuh butuh waktu yang cukup panjang gitu loh Mas. Oke ya. Ya. Itu sebenarnya hampir sama kayak tadi Mas, sebenarnya sama kayak kasus yang tadi itu. Bentar tak liatin. Nah, ini kasusnya sama Mas. Jadi ini mesin press itu tuh dia tuh prosesnya lancar terus, maksudnya dia ngirim terus atau dia itu inventory terus ini. Sedangkan winding manual, winding auto ini tuh prosesnya udah padat banget, bahkan untuk mencapai target aja dia harus lembur sebenarnya. Kayak gitu kan tadi. Akhirnya tadi itu saya coba ratakan jobdesknya Mas. Jadi mesin press ini yang jadi ada dua cara Mas menurut saya. Pertama, Mas Andi itu rekayasa proses yang di sini dulu, yang di station 1. Itu dikurangi suplainya. Nah, kalau yang tadi itu saya caranya adalah dia itu kerja cuma sampai jam istirahat. Setelah jam istirahat selesai, dia nanti pindah ke bagian yang lain. Dia bantuin departemen lain, station yang lain, proses kerjanya. Jadi dia suplainya cuma setengah hari aja. Terus yang cara pertama. Jadi kan inventory bisa berkurang ya di situ. Atau cara yang kedua adalah
di winding manual sama auto ini dibikin intervensi Kaizennya gimana caranya dia bisa standar time-nya bisa lebih cepat. Artinya mesin press itu mau output yang sama, dia bisa lebih lancar, nggak ada delay-nya, gitu kan. Nah, tapi bisa nggak visible nggak ini di rekayasa. Nah, kalau waktu dulu saya paham bidding ini dua ini tuh nggak apa ya. Kalau saya ngutik standar time sama aja saya ngutik engineering control, itu kan lebih lama ya Mas, kompleks proses Kaizennya. Jadi saya cuma ngeratain job desk-nya aja, akhirnya ya tadi hasilnya 99 unit, awalnya jadi 104 unit, ya lumayan lah naikin ya. Itu kan cara set. Naikin, akhirnya ini bisa ke lebih lancar daripada proses sebelumnya. Itu jadi sorry ada 3 berarti. Ini dikurangin supply-nya, ini dinaikin supply-nya, atau ini diturunin, ini dinaikin. Nah, cara naikin yang kedua ini bisa pakai engineering control, bisa pakai administrative control. Kalau di situ Mas Anid itu bisa lihat kalau ada nggak rata job desk-nya. Itu sih mungkin ya yang bisa saya coba kasih pandangan dari saya. Intinya rekayasa ini nggak harus dari yang stasiun kedua, Mas, stasiun 1 juga bisa dikurangin loadingnya, dikurangin beban kerjanya, dikurangin untuk supply. Paling itu sih Mas ya, yang ini saya refer dari proses Kaizen dulu seperti itu. Ini juga numpuk kok Mas dulu ini kan makanya dia paling tinggi kan sebenarnya, di inventory paling tinggi di sini. Makanya dia cuma kerja setengah hari dulu itu. Jadi 4 orang itu setelah istirahat ya udah dia bantuin di sini semua. Nggak ada supply lagi, karena kalau dia nyuplai ya sama aja. Maksudnya ya nggak bisa dikerjain sama departemen stasiun selanjutnya, ya buat apa gitu loh. Maksudnya cuma numpuk aja. Tapi bukan berarti dia bukan berarti dia harus nol itu Mas inventornya. Karena kalau nol siapa tahu ini lancar kan jadi masalah nanti. Makanya persepsi dari Yamaha adalah inventory ideal. Kita cari titik mana yang paling ideal untuk itu menjadi inventory ideal dan lead time ideal. Mungkin itu ya Mas. Koreksi kalau misalkan penangkapan saya ternyata mungkin belum tepat ya yang dimaksud sama Mas Anid itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nawang. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan di Q&A dari Mas Arik Izardian berkaitan dengan target capaian produktivitas. Apakah target tersebut ditetapkan oleh perusahaan atau kita yang menentukan sendiri? Mas. Langsung Bu, ini Bu. Gimana? Satu-satu ya berarti ya? Iya, satu-satu. Oke. Ini dari Mas, apa panggilannya Bu? Mas Izar, Mas Arik. Oke, Mas Muhammad Arik Izardian ya. Jawabannya itu penentuannya itu ini relate sama pertanyaannya Pak Bambang tadi ya. Jadi ini penetapannya ini dari perusahaan, dari manajemen. Tapi ini standar minimalnya aja. Kalau teman-teman bisa shift lebih dari ini ya itu apresiasi lebih buat teman-teman semua. Cuman ya ini batas minimalnya. Tapi rata-rata juga ini pun kita udah bersusah payah untuk mencapai ini sebenarnya. Itu sih, itu jawaban untuk yang pertama Bu, dari perusahaan. Kemudian yang kedua dari Mbak Feby itu adalah berkaitan dengan perusahaan biasanya menggunakan metode apa untuk meningkatkan produktivitas? Apakah memang ditentukan paten seperti itu dari perusahaannya setiap tahun atau bagaimana? Lalu apakah bisa berubah metodenya? Tidak selalu Kaizen. Mungkin terkait dengan metode dalam peningkatan produktivitas, Mas Nawang. Bu, saya coba jawab ya. Kaizen sendiri kan sebenarnya itu, kalau menurut saya itu kan sebenarnya itu tuh kayak bukan filosofi, kayak apa ya? Kayak prinsip itu loh, Dek. Sorry, namanya siapa tadi? Mbak Feby ya. Kalau menurut saya Kaizen ini tuh sebenarnya adalah prinsip atau apa ya? Maksudnya pegangan kita nih sebagai industrial engineering itu ya, kalau sebuah sistem itu pasti ada minusnya, pasti nggak ada yang terbaik, pasti ada yang lebih baik.
Nah, makanya perbaikan itu pasti selalu akan ada untuk kita mencapai prinsip itu gitu loh. Jadi continuous improvement atau kaizen itu menurut saya itu bukan spesifik sebagai metode teknis, tapi adalah sebagai pola pikir. Nah, misalnya pola pikir sih ya. Tapi pola pikir itu nanti pelaksanaannya seperti apa itu ada metode masing-masing sebenarnya. Contoh, malah nggak bisa. Contoh yang tadi itu Mbak, yang kita jelaskan tadi di land balancing. Nah, ini metodenya land balancing, tapi ya ini kaizen, maksudnya perusahaan bilang ini kaizen, tapi ini teknisnya bukan kaizen jadi metode teknisnya, tapi metode teknisnya adalah land balancing. Jadi kaizen itu pola pikir atau ya itulah pola pikir atau prinsip gitu. Untuk mencapai kaizen itu banyak caranya, teknisnya ada yang kaizen, terus tadi ada yang saya pakai pendekatan, mungkin bisa dibilang ini pendekatan stopwatch ya ini ya, atau time study ya, ini masalah time study, ada juga berkaitan sama masalah motion di ergonomi, bahkan ya teman-teman, ini ada beberapa kaizen yang nggak masuk di sini, saya pakai pendekatan kecepatan reaksi. Jadi di situ contohnya itu ada station yang dia itu warnanya tuh sama semua, padahal dia itu butuh ketelitian. Akhirnya yang butuh pas masukin elemen kerja yang butuh masukin itu atau butuh ketelitian itu, saya coba warnanya diganti yang kontras, warna merah, warna kuning, atau warna apa yang mata itu pas kerja, kalau satu hari kerja itu tuh nggak capek gitu loh. Kalau warna yang sama kan potensial di hari jam kedua, jam ketiga itu kan mesti udah masukin sesuatu ke tempat itu kan jadi nggak fokus ya. Jadi itu saya coba warnanya saya ganti, jadi biar kontras gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya pendekatan kecepatan reaksi di situ. Saya coba masukin sisi ergonominya di situ. Tapi juga ternyata itu punya hubungan sama waktu prosesnya. Jadi waktu prosesnya itu menjadi lebih cepat. Yang awalnya dia kan warnanya sama ya, jadi sedikit meraba-meraba untuk apa? Karena warnanya beda, dia langsung masukin karena ya itu terbantu karena sisi kecepatan reaksi tadi itu. Tapi itu kaizen gitu loh, itu kaizen, tapi teknisnya saya pakai pendekatan metodenya kecepatan reaksi kayak gitu. Mungkin gambarannya itu ya Mbak atau Dek Feby ya untuk jawaban itu. Mas Naum, mungkin saya bisa agak simpulkan dari sini, intinya gini ya Mas, kaizen karena itu pola pikir atau konsep, kaizennya tetap tapi metodenya bisa berubah-ubah. Kalau misalnya sudah solve dengan satu metode, ya sudah itu cukup. Tapi kalau ada masalah lain yang nggak bisa, ya ganti metode gitu ya. Nah, benar Pak. Okay. Tepat ya disampaikan Pak Bambang, meringkaskan dari penjelasan saya. Terima kasih Pak Bambang. Itu jadi kaizen itu adalah ya pola pikir, konsep. Untuk di dalamnya tergantung case-nya. Kalau metode satu gagal, bisa pakai metode lain dan seterusnya. Itu sih yang saya maknai ya dari project ini dan magang ini ya. Dari situ saya juga belajar kaizen ini pasti akan selalu ada terus gitu loh. Maksudnya karena kan ya industri sendiri secara prinsipnya kan juga nggak ada sistem yang terbaik, yang adanya sistem yang lebih baik. Jadi ya tantangan kita sebagai industrial engineering ya improve, desain, install, evaluasi, itu nggak akan ada habisnya. Itu. Terima kasih Pak Bambang untuk tambahan apa ya, ringkasan informasinya. Itu ya mungkin Mbak Feby untuk pertanyaannya. Terima kasih. Sama ini ya, sorry. Boleh nggak Mbak Dila? Saya ngomong. Silakan Pak. Ini mungkin saya mention dulu, teman-teman boleh untuk sembari presensi gitu ya. Nanti sambil Pak Bambang sama Mas Nawang mungkin menambahkan. Oke. Ya, monggo mungkin Pak. Sudah di-share di chat Bu yang untuk presensinya tuh. Sudah, teman-teman sudah. Sebentar. Oke, saya jadi karena saya tadi terkait pertanyaan saya pertama ya, Mas Nawang. Jadi mungkin bisa diskusi ya. Kan saya tertarik kenapa kok ada target. Tapi memang kalau ini hipotesis saya, tapi karena Mas Nawang juga nggak bisa, tadi nggak tahu kan sudah nanya ke manajemen tapi nggak dapat jawaban kan. Ini jadi hipotesis saya sebetulnya gini, karena itu kan target itu semacam key performance indicator, jadi tercapai atau enggak. Biasanya kalau kita ngomong target itu akan berhubungan dengan target perusahaan yang di level top.
Jadi mungkin pernah dengar balance scorecard, itu kan ada level growth, ada internal process, ada marketing, sama ujung-ujungnya di finance. Bisa saja target berapa persen itu nanti ngefek ke pencapaian pendapat atau pengurangan cost di atas itu bakal bisa berapa kalau 15%, bakal nambah untung enggak, mungkin kayak gitu. Nah, itu kan nanti dijabarkan sampai bawah sampai level ini itu dapatnya 15%. Coba-coba dulu aja kalau kita turun 15%, biaya kita bisa nurun berapa, revenue kita profit kita bisa nambah berapa. Tapi mungkin dia kan belajarnya Kaizen kan. Coba segini nanti ternyata tercapai enggak, kalau enggak tercapai ya besok itu berarti angka yang didapatkan segitu. Mungkin gitu, mungkin enggak nih menurut jenengan. Iya. Oke, Pak. Saya Mas jadi terbuka wawasan dari dengan Pak Bambang ya. Benar. Itu relate Pak. Benar. Karena ini kan target 1, 2, 3 itu tuh 105 unit Pak. 105 unit piano per hari. Nah, dari 105 unit ini itu diuraikan sampai semua di roll down sampai bawah Pak, sampai yang di bagian apa tuh kayunya, terus di bagian stringnya, di bagian nanti ini semua bagian itu dia punya target 105 unit setnya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan sendiri karena kan kalau saya lihat itu ada sifatnya ada karakternya seperti ini. Lantai 3 itu ada yang 30%, 2, 15%. Nah, mungkin dilihat dari itu untuk masing-masing lantai itu kalau untuk mencapai 105 unit itu gimana kondisi per lainnya masing-masing. Nah, ternyata seperti itu. Jadi mungkin gambarannya disampaikan Pak Bambang itu benar, untuk mencapai si marketing atau finance tadi itu memang masing-masing bagian itu perlu ada peningkatannya sekian persen, dan mungkin definisinya ya 15%, 30% tadi itu Pak. Mungkin itu sih Pak ya, benar yang saya setuju sama Bapak yang terkait masalah ada peningkatan di balance scorecard tadi itu Pak. Menarik. Tapi itu memang itu kalau kita lihat sih sebenarnya memang benar sih Pak. Karena di lantai 3 itu memang sering bottleneck-nya di situ sebenarnya. Jadi kalau lantai 2 ini kan saya lantai 2 ya Pak, ini itu sih nggak terlalu banyak masalah itu di situ kan satu dari situ karena berikutnya si proses perbaikan ya jadi mungkin itu tampaknya bisa menjadi lebih itu untuk mencapai 105 unit dalam end prosesnya itu punya effort yang tinggi juga di lantai 2 mungkin lebih satu jadi mungkin nggak sekuat di level 3 actualnya mungkin akhir prosesnya seberapa untuk mencapai keuntungan seberapa segala macamnya tadi yang kalau benar-benar memang benar-benar jadi kompleks jadi khusus tapi pendapat Pak sama penjelasan Bapak tadi itu menarik itu karena memang kalau kita ngomong sistem itu pasti komponennya banyak kan, apalagi semakin besar sistem sekelas perusahaan kayak ini pasti komponennya banyak, tapi ketika kita bisa memberikan perbaikan kecil-kecil pun pasti ngefek di keseluruhan, mungkin seperti itu. Oke, ini kebetulan Bu Dila ini lagi ini ada acara gitu. Jadi monggo yang lain kalau masih ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, mungkin dari Mas Nawang ada yang mau disampaikan terakhir kali untuk adik-adiknya. Oh, Mas Nawangnya juga. ya mungkin bersama kita ya teman-teman sih
saya putus-putus suaranya. Atau saya saja apa ya? Koneksi saya atau gimana ya? Oke. Baik, mungkin dari di sini putus-putus juga. Oh ya. Ya mungkin cuaca tidak mendukung. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sekian sesi kali ini ya. Untuk Mas Nawang, terima kasih atas Mas Nawangnya sampai ini keluar nih. Terima kasih atas sharingnya. Dari Mas Ragil, monggo Mas Ragil saya kembalikan. Sampun nggak apa-apa Mas Pak Bambang. Matur nuwun Bapak Ibu sedoyo. Mas Nawang juga terima kasih atas kehadirannya. Ini tadi sempat putus nyambung ini jaringannya juga mungkin karena hujan juga. Nah teman-teman perlu ditilik ya seperti apa yang memang bisa dilakukan di mata kuliah rekayasa produktivitasnya ini. Mungkin di sini ada banyak kelas, dari kelasnya Pak Yuli, Pak Winda, Pak Bambang, saya dan Bu Dila ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi presensinya, yang linknya sudah ada di dalam chat. Tadi saya juga sempat putus-putus ya untuk mendengar yang feedback dari Mas Nawangnya. Mungkin mau diulangi Mas Nawang atau cukup? Boleh Pak. Mohon maaf kalau misalkan ada kendala teknis ya Pak. Nggak apa-apa, monggo. Ini feedback yang terkait yang mana Pak ini Pak? Kalau boleh di-review lagi. Yang tadi mau disampaikan untuk adik-adiknya itu. Oh ya, oke. Ini sebenarnya general aja sih Pak. Mungkin juga nggak terlalu teknis dengan produktivitas, tapi juga nanti ada pengaruhnya. Mungkin pesan buat teman-teman saya ini salah satu orang yang mungkin menyesal dan mungkin banyak lagi teman-teman saya yang udah lulus dan sekarang kerja atau mungkin gimana, itu menyesalnya seperti ini, karena untuk kita bisa berkiprah, berkontribusi, berkarya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya di tempat kita berkarya itu ternyata banyak hal yang kita miss gitu loh di S1 yang kayak gampangnya lah istilahnya, kayak gampangnya banget. Karena untuk kita sebagai industri engineering kan kita harus improve terus ya, improve sistem terus, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang terbaik, pasti harus kita improve. Nah, termasuk produktivitas, sedangkan itu caranya itu beda-beda per tempat beda-beda. Ada yang mungkin linear programming, ada yang mungkin ergonomik, ada yang mungkin OR atau mungkin hal lainnya yang kita nggak bisa garansi mana aja yang bisa kita pakai gitu loh. Makanya harapannya teman-teman yang masih kuliah dan mungkin masih banyak waktunya, silahkan dimaknai benar-benar setiap kali kuliah. Pastikan teman-teman ada 1 poin 2 poin yang diterima saat kuliah lah, sehingga besok pas diterjun di tempat nyatanya itu bisa punya memori jangka panjang ya, maksudnya bisa recall memori, oh masalah ini pakai ini nih caranya, terusnya pakai ini nih. Karena itu yang kita rasakan ya teman-teman 2013 dan ke atas tuh, mungkin kalau ada masalah, oke, ini tahu kita masalah, tapi kita mengelingnya pakai metode apa ya, atau mungkin cara apa ya, gitu kan. Jadi seakan kita pengen sekolah lagi gitu, ingin ngulang lagi segala macamnya. Mungkin itu sih ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman yang istilahnya masih produktif untuk kuliah di S1. Banyak pembelajaran yang teman-teman pasti akan dapatkan di S1. Ya nanti itu jadi modal teman-teman di ladang kerja berikutnya yang kita nggak tahu teman-teman akan berkarya seperti apa dan tantangannya seperti apa. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Makasih Mas Nawang. Berikan aplaus ya teman-teman semua ya. Terima kasih sudah dibantu untuk bisa melihat secara nyata kondisi di lapangan seperti apa, sehingga pada saat mereka sudah lulus nantinya bisa segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Amin. Saya mungkin Pak Yuli atau Pak Winda ada yang mau disampaikan?
cukup. Saya ucapkan terima kasih saja pada Mas Nawang sudah berkontribusi lagi ke prodi dan membantu kami ya. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Mbak Yuli. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Cukup, Mas. Cukup kalau begitu. Mohon maaf kalau selama pelaksanaan ataupun persiapan mungkin masih ada yang kurang dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih kepada Mas Nawang sudah bersedia berbagi. Mungkin kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Saya pamit ya. Matur nuwun nggih Mas Nawang ya. Ya, makasih Pak. Pak Bambang, Pak Yuli, Pak Agil. Menarik. Pamit. Waalaikumsalam. Mungkin kita tutup.